Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini ibu akan membuat sebuah video pembelajaran mengingat banyaknya dari teman-teman kita yang melaksanakan belajar dari rumah. Untuk itu ibu harapkan meskipun kita belajar dari rumah tidak menghilangkan semangat anak-anak ibu untuk tetap belajar. Untuk kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia yang mana tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat anak-anak ibu temui materinya di buku tema 1 Indahnya Keberagaman subtema 1. Oke, ibu harapkan sebelum anak-anak ibu memahami materi yang akan ibu paparkan, anak-anak ibu sudah menyiapkan buku tema 1, buku tulis dan peralatan tulis menulisnya. Oke, anak-anak ibu sudah siap? Sebagaimana yang kita ketahui, suatu teks pasti terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf biasanya ditandai dengan penulisan kata yang dijorokkan ke tengah. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu yakin dari anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas di dalam suatu teks, yang mana topik tersebut merupakan inti pembicaraan di dalam teks tersebut atau apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung biasanya boleh kita buat dalam bentuk kalimat atau juga boleh kita buat dalam bentuk peta pikiran. Yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat atau secara tertulis, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak boleh di bagian awal, boleh juga di bagian akhir, atau terdapat di awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak ibu perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama atau dengan memahami teks tersebut. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf tersebut. Nah, ibu harapkan berdasarkan dari penjelasan singkat ibu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak ibu sudah dapat menangkap apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ulang lagi, yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah inti yang dibahas di dalam suatu paragraf. Inti atau pokok yang dibahas di dalam suatu paragraf. Sedangkan yang dimaksud dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan penjelas dari gagasan pokok. Berarti kalau dia gagasan penjelas artinya dia berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Dan perlu lagi anak-anak ibu ingat, kalau gagasan pokok dan gagasan penjelas itu dapat kita buat dalam bentuk kalimat dan juga boleh kita buat dalam bentuk peta pikiran. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Perhatikanlah penggalan paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari teks tersebut kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragrafnya. Ingat, gagasan pokok boleh terdapat di awal kalimat dan boleh terdapat di akhir kalimat dan juga boleh terdapat di tengah-tengah kalimat. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita cukup memperhatikan tiap-tiap kalimat yang ada pada paragraf tersebut, yang mana setiap kalimat ditandai dengan adanya tanda titik.
Jika anak-anak ibu sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, pasti dari anak-anak ibu sudah dapat mengetahui yang mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks yang telah kita cermati. Jika anak-anak ibu sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, pasti anak-anak ibu sudah dapat menggarisbawahi mana kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok yang terdapat pada teks di atas adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Jadi, jika kita sudah dapat menemukan gagasan pokoknya atau gagasan inti, maka kalimat yang ada di setelahnya itu adalah bagian dari gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Jadi, gagasan pendukung yang pertama yaitu keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Gagasan pendukung yang kedua yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan gagasan pendukung yang ketiga yaitu bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi, jika pada suatu teks, jika kita sudah dapat menentukan gagasan pokoknya, maka gagasan yang lain itu merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas dari gagasan pokok. Jika anak-anak ibu sudah benar jawabannya, untuk mengasah kemampuan anak-anak ibu semua, ibu akan menyajikan sebuah latihan singkat yang mana anak-anak ibu agar dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam suatu teks. Teksnya akan ibu sajikan pada layar dan untuk jawabannya anak-anak ibu tuliskan pada kolom komentar. Nah, mungkin sekian pembahasan dari ibu. Ibu harapkan pembelajaran pada saat sekarang ini dapat berguna bagi anak-anak ibu untuk mendalami materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum ibu mengakhiri video ini, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu dapat selalu belajar meskipun dengan situasi pandemi pada saat sekarang ini. Akhir kata, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.